Kemarin, Farhad Abbas yang kagum dengan Hakim Eman Sulaiman menyempatkan diri bertemu dengan sang hakim dalam suasana yang santai. Farhad pun memuji sosoknya sebagai hakim yang jujur, adil dan juga sederhana. Secara gamblang, Farhad pun memuji langsung Hakim Eman Sulaiman di hadapan sang hakim. Tak hanya itu, kesederhanaan Hakim Eman yang kini belum punya rumah dan baru memiliki 1 unit motor skuter pun menambah besar rasa kagum Farhad Abbas akan sosok sang hakim. Lantas benarkah sang hakim pun juga menolak gift yang diberikan oleh netizen saat ia melakukan siaran live di sosial media pribadinya kemarin? Seperti apa pula harapan Farhad Abbas akan Hakim Eman Sulaiman? Seperti apa respon praktisi hukum dan tokoh masyarakat atas putusan Hakim Eman yang mengabulkan gugatan pra-peradilan Peggy Setiawan melawan Polda Jawa Barat? Bagaimana kuasa hukum Peggy Setiawan menilai putusan Hakim Eman Sulaiman? Pemirsa, bersama Intens Investigasi, kami hadirkan kabar terkini, terpercaya, dan teraktual. Tetapi sebelumnya, jangan lupa untuk like, subscribe, dan juga share channel YouTube ini. Sosok Hakim Eman Sulaiman yang telah mengabulkan gugatan pra-peradilan Peggy Setiawan dengan membebaskannya menjadi sorotan publik. Terlepas dari pihak yang kontra dengan putusannya hingga melaporkannya ke Komisi Yudisial dan juga Badan Pengawas Mahkamah Agung, banyak pihak yang mengagumi sosok Hakim Eman. Di antaranya praktisi hukum Farhad Abbas. Saking kagumnya, kemarin Farhad pun menyempatkan diri untuk bertemu dengan Hakim Eman Sulaiman dan menyampaikan rasa kagumnya akan sosok sang hakim. Karena itulah, Farhad mengaku siap membela Hakim Eman di hadapan hukum jika memang laporan pihak yang kontra dengan putusan Hakim Eman diproses di Komisi Yudisial maupun di Badan Pengawas Mahkamah Agung. Seperti inilah ekspresi Hakim Eman Sulaiman ketika ditemui Farhad Abbas dan memuji dirinya yang telah memenuhi rasa keadilan masyarakat Indonesia. Alhamdulillah jumpa Pak Hakim Eman. Bukan hanya Farhad Abbas membela Pak Eman, tapi Indonesia membela Pak Eman. Amin. Terima kasih. Terima kasih. Masyarakat Indonesia semuanya. Terima kasih Pak Eman ya, luar biasa. Semoga Allah mengangkat derajat dan membuat Pak Eman sehat panjang umur. Amin, amin. Salam buat Unpas. Amin. Putusan Hakim Eman Sulaiman yang mengabulkan gugatan pra-peradilan Peggy Setiawan membuat publik pun juga memuji Hakim Eman sebagai hakim yang jujur dan juga adil. Tak hanya itu, para praktisi hukum termasuk Farhad Abbas menilai sosok Hakim Eman Sulaiman sebagai hakim yang jujur dan juga sederhana. Seperti diketahui publik, bahwa Hakim Eman Sulaiman hingga saat ini pun rupanya belum memiliki rumah sendiri dan hanya memiliki harta pribadi berupa 1 unit sepeda motor skuter untuk transportasinya. Kondisi itulah yang membuat Farhad Abbas menjadi terpukau dengan kesederhanaan Hakim Eman Sulaiman. Pertama bersyukur karena Peggy bebas ya, Indonesia ingin Peggy bebas. Jadi kalau Peggy yang dianggap pelaku utama, yang membunuh, yang memperkosa sudah bukan tersangka, berarti gugur semua dakwaan, tuntutan maupun vonis hakim. Hanya prosedurnya harus melalui peninjauan kembali. Tingginya simpati masyarakat Indonesia kepada Hakim Eman Sulaiman juga terlihat dari tingginya perhatian mereka terhadap sosok sang hakim. Dan kemarin ketika Hakim Eman Sulaiman melakukan siaran live di akun sosial media pribadinya, banyak netizen yang juga memberikan gift kepada Hakim Eman Sulaiman. Melihat kenyataan tersebut, Farhad Abbas pun memberikan tanggapannya. Karena ini Bapak-bapak hakim yang sudah bekerja, khususnya Pak Eman Sulaiman ini udah betul-betul PK-mu itu pra-peradilan itu udah nggak bisa dibuka lagi tuh. Jadi dulu polisi bisa bikin pra-peradilan terus bikin lagi
sprindik, bikin sprindik. Sekarang nggak bisa lagi. Kecuali kalau dia bisa gugat putusan ini sampai ada putusan yang mengatakan boleh dibuka kembali. Selain itu, yang membuat publik lebih terharu dengan Hakim Eman Sulaiman lantaran ia mengetahui bahwa banyak orang yang telah memberikan gift kepadanya saat ia melakukan live di akun sosial media pribadinya. Bahkan, Hakim Eman pun juga menghimbau agar netizen tidak memberikan gift kepadanya lantaran hal tersebut bisa dikategorikan ia menerima gratifikasi. Mengetahui hal tersebut, saat bertemu Hakim Eman Sulaiman kemarin, Farad mengaku semakin terharu dengan sikap Hakim Eman Sulaiman. Dan di hadapannya, Farad pun mendoakan agar kelak Hakim Eman pun bisa diangkat menjadi Hakim Agung. Aku doain jadi Hakim Agung, Pak. Amin. Semoga Bapak juga sukses. Amin, luar biasa. Pokoknya semangat terus. Selain Farad Abbas yang mengungkapkan rasa kagumnya ketika bisa bertemu dengan Hakim Eman Sulaiman yang dinilainya sebagai hakim yang jujur dan juga sederhana. Lantas, seperti apakah sosok Hakim Eman Sulaiman di mata Deddy Mulyadi dan juga Nicholas Kili-Kili? Pemirsa Intens Investigasi, jangan lupa saksikan terus Intens Investigasi. Dan pastikan jangan lupa untuk like, subscribe, share, dan komen. Tim redaksi Intens Investigasi juga mengucapkan banyak terima kasih kepada semua subscribers. Hingga kanal Intens Investigasi kini sudah mencapai 3 juta subscribers. Selamat untuk Intens Investigasi 3 juta subscriber, luar biasa sekali 3 juta. Ya pokoknya semakin sukses lah dan bisa menghadirkan sesuatu yang memang baik untuk diperlihatkan. Menanggapi pihak yang kontra dengan putusan Hakim Eman Sulaiman atas gugatan Peggy Setiawan, Deddy Mulyadi, mantan Bupati Purwakarta, Jawa Barat, justru sangat menghargai putusan tersebut. Lantaran dinilainya telah memberikan rasa adil di tengah masyarakat Indonesia. Menurut Deddy Mulyadi, putusan sang hakim seharusnya mendapatkan apresiasi dari seluruh rakyat Indonesia karena ia mampu menjawab kegelisahan masyarakat selama ini terkait keadilan atas Peggy Setiawan. Deddy pun juga menilai bahwa Hakim Eman adalah hakim yang terbaik, terjujur, serta terpercaya yang dimiliki oleh bangsa ini. hakim jujur, hakim yang sederhana, hakim yang sudah memberikan rasa adil di tengah-tengah masyarakat, harus mendapat apresiasi dari seluruh rakyat Indonesia. Karena Hakim Eman Sulaiman adalah hakim yang hari ini sudah menjadi seorang hakim yang mampu menjawab seluruh kegelisahan publik di Indonesia. Wajar Hakim Eman diberikan apresiasi oleh seluruh rakyat Indonesia. Rakyat Indonesia bisa menilai, ya kan, bahwa Hakim Eman Sulaiman hari ini adalah hakim yang terbaik, yang terjujur yang kita dapatkan pada saat ini. Nah, orang jujur, orang baik, orang terpercaya yang hari ini memuaskan seluruh hati rakyat Indonesia harus dihargai. Kemudian hari ini ada yang melaporkan, biarkan publik yang menilai. Tak hanya Deddy Mulyadi, pengacara Nicholas Kili-Kili pun juga mengaku begitu terpukau dengan sosok Hakim Eman Sulaiman. Bahkan Nicholas menyebut Hakim Eman Sulaiman bagaikan malaikat yang turun dari sorga. Berbeda dengan pihak-pihak yang kontra di mana menyeret Hakim Eman ke ranah hukum. Dinilai Nicholas Kili-Kili hendak menzolimi Hakim Eman yang adalah hakim yang jujur dan juga adil. Nicholas pun berdoa agar banyak lagi Hakim Eman Sulaiman bermunculan di negeri ini. Jadi kalau ada rekan-rekan yang lain yang mau coba-coba melapor Hakim
Eman Sulaiman ke Komisi Yudisial, saya rasa itu sangat keliru. Karena saya mau beritahu, saya tegaskan bahwa bagi saya Hakim Sulaiman ini, Eman Sulaiman ini adalah malaikat yang datang dari surga turun ke bumi. Kami justru berdoa supaya ada lagi Hakim Eman Sulaiman yang lain di negara Republik Indonesia yang kita cintai ini. Pertanyaan saya, ketika Hakim Eman Sulaiman dengan seadil-adilnya sudah memutuskan perkara ini dengan seadil-adilnya kepada rakyat kecil, kepada seorang kuli bangunan, pertanyaannya, apakah seorang kuli bangunan, seorang rakyat kecil tidak boleh mendapatkan keadilan di negara ini? Jadi hanya keadilan itu hanya milik orang kaya, keadilan itu hanya milik orang yang berpangkat, keadilan itu hanya milik orang-orang tertentu saja, sementara rakyat kecil ini tidak boleh mendapatkan keadilan. Sangat lucu. Kita lihat bahwa keberanian daripada Hakim Eman Sulaiman ini patut diangkat bukan cuma 2 jempol. Kalau bisa saya pinjam itu jempol seluruh Indonesia ini saya angkat buat Hakim Eman Sulaiman. Dan sekali lagi saya bilang bahwa ini betul-betul malaikat yang turun dari surga ini kepada hakim ini. Kita harus patut bangga ada hakim yang jujur dan adil, yang tidak gampang dipengaruhi oleh apapun juga. Justru kita harus mendukung. Malah orang berlaku benar, berlaku baik, berlaku adil, semangat keadilan itu malah dimatikan. Selain Deddy Mulyadi dan Nicholas Kilikili dengan sosok Hakim Eman Sulaiman, lantas seperti apa pula kesan pengacara Tony RM dan Mayor TNI Purnawirawan Marwan Iswandi atas keputusan Hakim Eman Sulaiman yang mengabulkan gugatan pra-peradilan Peggy Setiawan? Pemirsa Intens Investigasi, jangan lupa saksikan terus Intens Investigasi. Dan pastikan jangan lupa untuk like, subscribe, share, dan komen. Tim redaksi Intens Investigasi juga mengucapkan banyak terima kasih kepada semua subscribers. Hingga kanal Intens Investigasi kini sudah mencapai 3 juta subscribers. Selamat untuk Intens Investigasi karena sudah mencapai 3 juta subscribers di YouTube. Sukses selalu and all the best. Oke. Tim kuasa hukum Peggy Setiawan Tony RM dan Mayor TNI Purnawirawan Marwan Iswandi mengaku terharu dengan keputusan Hakim Eman Sulaiman yang mengabulkan gugatan pra-peradilan Peggy Setiawan. Baik Tony maupun Marwan Iswandi menilai putusan Hakim Eman Sulaiman adalah keputusan yang sangat tepat, adil, dan bijaksana. Bahkan menurut Tony, kalaupun Hakim Eman Sulaiman dilaporkan ke Komisi Yudisial atau Badan Pengawas Mahkamah Agung RI, putusan Hakim Eman Sulaiman dinilai kubu Peggy Setiawan sudah memenuhi rasa keadilan masyarakat. Dan pertanggungjawaban hakim atas putusan yang dibuatnya bukan kepada Komisi Yudisial, melainkan kepada Tuhan. Meski demikian, Iswandi tidak mengecam sebagai wujud dari hak setiap warga negara. Aja bang itu kayak gitu. Orang putusan pengadilan kok, kecuali kalau kode etik yang dilanggar. Kalau yang dilanggar kode etik oleh hakim ya ini memang ke Komisi Yudisial. Kalau putusan pengadilan kok pertanggungjawabannya hakim itu pada Allah, pada Tuhan. Makanya dia dipanggil yang mulia. Tapi ya itu haknya Pak Rasman. Pak Rasman, kalau itu negara demokrasi kok silakan aja. Ya tapi kalau saya kurang tepat. Menurut hemat saya kurang tepat. Tapi nggak apa-apa, itu memang hak semua si warga negara punya hak
Kalau dari segi kita kacamata kita ya, bukan karena saya penasihat hukumnya si Peggy Setiawan, bukan. Kita ngelihat dari kacamata hukum. Udah benar apa yang dilakukan oleh Pak Eman Sulaiman. Tetapi aku bilang kalau Bang Rasman merasa itu tidak berlagi dia ada kejanggalan, tetapi menurut saya kurang tepat. Dia aja tidak tepat. Kalau mengecam itu tidak, silakan aja, tapi tidak tepat. Kalau memang benar ya Pak Rasman itu sudah melaporkan Hakim Eman Sulaiman ke Komisi Yudisial, yang perlu masyarakat ketahui adalah Komisi Yudisial itu berwenang untuk memeriksa perilaku hakim, ya, bukan putusan, ya, bukan memeriksa putusan, tetapi memeriksa perilaku hakim saat bersidang. Jadi perilaku hakim saat bersidang ini, ya, itu sudah disampaikan baik oleh pemohon maupun termohon, para pihak yang berperkara, ya. Pemohon dalam hal ini pengacaranya atau penasihat hukumnya Peggy Setiawan, dan termohon itu dari pihak Polda, ya. Itu pada hari Jumat sebelum putusan, ya, itu menyampaikan bahwa pemohon menyampaikan bahwa Pak Eman Sulaiman dalam memimpin sidang, ia telah bersikap arif dan bijaksana, telah fair, telah adil, telah memberikan kesempatan yang sama. Jadi tidak ada perilaku Pak Eman Sulaiman atau perilaku hakim pra peradilan yang dipersoalkan oleh pemohon. Begitu juga oleh termohon. Saat memberikan testimoninya itu, pendapatnya itu bahwa termohon juga menyampaikan, ya, pihak Polda menyampaikan bahwa Pak Eman Sulaiman dalam memimpin sidang itu telah bersikap arif dan bijaksana. Nah, memberikan kesempatan yang sama, fair, adil, objektif. Sehingga mengenai perilaku hakim ini clear. Saat sidang tidak ada perilaku yang dipersoalkan oleh para pihak. Pemirsa Intens Investigasi, jangan lupa saksikan terus Intens Investigasi. Dan pastikan jangan lupa untuk like, subscribe, share, dan komen. Tim redaksi Intens Investigasi juga mengucapkan banyak terima kasih kepada semua subscribers. Hingga kanal Intens Investigasi kini sudah mencapai 3 juta subscribers.